Kita lanjutkan untuk materi PPN ya. Baik ya, terakhir pembahasan kita adalah tentang mekanisme PPN ya. Mekanisme PPN, ini review sedikit ya, bahwa PPN ini tidak bersifat kumulatif ya, jadi tolong dipahami benar dengan tabel ini ya, bagaimana proses PPN ya, dari industri awal sampai ke konsumen ya. Jadi ini pemahaman dasar ya untuk mekanisme PPN ya, pajak mekanisme nanti pajak keluaran dan pajak masukan ya. Oke ya, ini kalau ada yang belum memahami tentang proses ini ya, silakan ditanya ya, karena ini untuk yang basicnya ya. Ya, kemudian terakhir kita juga sudah bahas tentang PPN kurang atau lebih bayar ya. Ya, PPN kurang atau lebih bayar. Ya, ini jadi meskipun kalau kita tadi pahami dari proses ini ya, proses pajak PPN ini ada pajak keluaran ya, pajak keluaran. Jadi pajak keluaran itu ada pajak keluaran dan ada pajak masukan ya. Ini kan dengan asumsi kalau bulan pembelian dan bulan penjualan itu dilakukan di dalam periode atau masa yang sama ya, karena PPN ini pelaporannya adalah masa ya atau bulanan. Ya, biasanya di terminologi Undang-Undang PPN dikenal dengan masa. Masa itu maksudnya adalah bulanan. Nah, ini dengan asumsi kalau kita contoh di sini kan beli pada bulan yang sama ya, kemudian beli pada bulan X, kemudian dijual juga pada bulan X. Ya, sehingga ketika membeli dengan ya misalnya ini dengan harga 1.000 memiliki PPN masukan sebesar 100 ya, kemudian dijual dengan 1.400 ya, kemudian mempunyai PPN keluaran 140 ya, sehingga kekurangan bayarnya adalah di 40 ya, 100 ya, 140 dikurangi 100 ya, karena yang 100 sudah dibayar. Nah, ini dengan asumsi berada di dalam pembelian dan penjualan berada di bulan yang sama. Nah, namun demikian bisa saja di dalam praktek ya ini tidak demikian gitu ya. Dalam praktek bisa saja membeli barang untuk stok dalam jangka waktu 3 bulan misalnya gitu. Nah, maka pada saat pembelian di bulan Januari ini misalnya ini adalah untuk menjaga stok sampai bulan Maret misalnya. Nah, maka bulan Januari ini akan pajak masukannya itu jumlahnya besar gitu ya, karena pajak masukan ini tidak bisa harus langsung diterapkan pada saat dia melakukan pembelian ya, bukan diproporsionalkan dengan penjualan. Oke ya, nah jadi bisa saja pembelian tinggi pada bulan Januari, tetapi misalnya terjadi pembelian 1.000, tetapi penjualannya hanya 500, gitu ya. Nah, sementara sudah ada pajak masukan sebesar 100, sementara pajak keluarannya hanya 50. Oke ya, nah jadi bisa saja itu terjadi kondisi lebih bayar. Ya, ini jadi misalnya pada bulan September ya, pajak keluarannya adalah 23.150.000
kemudian pajak masukannya 21.565. Nah, ini berarti pada bulan September ini katakanlah ada pembelian sebesar 215 juta sekian, ya, kemudian ada PPN masukan 21 juta, dan kemudian terjadi penjualan 231 juta, ya, atau ada PPN keluaran 23. Nah, ini PPN keluarannya lebih besar dari PPN masukan, ya, sehingga terjadi kekurangan bayar. Tetapi kalau kita lihat di bulan Oktober, ya, ada PPN masukannya 33.955.000. Sementara PPN masukan, PPN keluaran hanya 31.750.000. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, ya, terjadi PPN masukan ini lebih besar dibandingkan dengan PPN keluaran, ya, sehingga terjadi kelebihan bayar, ya, pada bulan Oktober. Ya. Kemudian pada bulan November, ya, pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, berarti terjadi kekurangan bayar. Pada bulan Desember terjadi lagi kelebihan bayar, ya, pajak keluarannya hanya 45 juta sekian, sementara pajak masukannya, ya, ada 50 juta. Ya. Nah, sehingga di sini kalau kita lihat pada bulan September pajak keluarannya adalah 23 juta, pajak masukannya 21 juta, sehingga terjadi kekurangan bayar 1.585. Dan ini wajib disetor pada tanggal 31 Oktober. Ya, berarti bulan berikutnya, pada akhir bulan berikutnya. Ya, wajib disetor dan lapor, ya, wajib disetor kekurangan pajaknya dan pelaporan. Kemudian pada bulan Oktober, ya, ini terjadi kelebihan bayar. Ya, terjadi kelebihan bayar 2.205.000, ya, karena apa? Karena pajak masukannya lebih besar dibandingkan dengan pajak keluaran. Ya, maka kelebihan bayar ini bisa dikompensasikan ke masa November. Ya, ke masa bulan November. Baik, kemudian pada bulan November, ya, terjadi pajak keluaran 17 juta, kemudian ada pajak masukan 11 juta. Ya, 17 juta. Ya, jadi berarti ini terjadi kelebihan, ya, sebenarnya adalah, saya koreksi aja, ya. Terjadi kekurangan, ya, sebenarnya adalah sebesar 5.630. Ya, jadi sebenarnya 17 juta dikurangi 17.225.000 dikurangi 11.595, ya, ini adalah 5 juta, ya, 630, tetapi karena ada kompensasi, ya, kelebihan bayar dari bulan Oktober, ya, sebesar 2.205, ya, maka ini dijadikan pengurang, ya, pembayaran pada bulan November. Ya, jadi 5.630 ini bisa dikurangi dengan 2.205. Ya, sehingga menjadi 3 juta, ya, menjadi 3.425.000 yang harus dibayar pada akhir Desember. Ya, jadi kelebihan bayar yang ada di bulan Oktober ini, ya, dikompensasikan. Jadi kompensasikan berarti dijadikan perhitungan, ya, pajak keluaran dan pajak masukan pada bulan November. Ya. Kalau ternyata bulan November juga terjadi lebih bayar,
ya maka kompensasinya akan menumpuk, akan terakumulasi. Ya, jadi katakanlah ini lebih bayar juga di sini ya bulan November, maka nanti kelebihan bayar di bulan November itu akan terakumulasi. Ya, yang kemudian akan diakumulasikan ke bulan berikutnya. Oke ya. Nah, ini jadi pada bulan November cukup hanya membayar 3.425.000. Kemudian pada bulan Desember ada kelebihan bayar 4.950.000. Nah, maka menurut peraturan perundang-undangan setiap bulan kelebihan bayar ini bisa direstitusi atau dimohonkan untuk direstitusi itu pada setiap bulan Desember. Tapi kalau ini mau dikompensasikan juga nggak apa-apa, ya masih bisa. Oke ya, jadi ini tapi setiap permohonan restitusi itu dilakukan di bulan Desember. Ya, jadi misalnya bulan Oktober mau diminta restitusi, ya ini harus tunggu sampai kondisi di bulan Desember. Ya, ini jadi bisa diminta restitusi ya atau dikompensasi ke restitusi atau kompensasi ke masa Januari tahun berikutnya. Oke ya, jadi ini adalah mekanisme yang mungkin terjadi ya di dalam PPN ya, karena PPN ini nanti pelaporannya adalah setiap masa atau setiap bulan. Baik ya, itu review sedikit tentang pajak ya, mekanisme di dalam pajak masukan dan pajak keluaran. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan dipersilakan ya, supaya bisa memahami untuk mekanisme ini. Oke ya, kemudian yang selanjutnya adalah PPN tidak dipungut dan PPN dibebaskan. Ya, jadi nanti di dalam peraturan perundang-undangan ini ya ada istilah yang PPN-nya tidak dipungut, ya, kemudian ada yang PPN-nya dibebaskan. Oke ya, jadi kalau PPN tidak dipungut, nanti kaitannya apa? Kaitannya adalah dengan PPN masukan. Jadi PPN tidak dipungut ini berarti perusahaannya melakukan atau wajib pajak ini melakukan penjualan ya atau melakukan penyerahan ya atau melakukan ya penyerahan ya, tetapi dia tidak memungut PPN. Ya, PPN-nya tidak dipungut atau PPN-nya dibebaskan. Gitu ya. Jadi tidak ada tambahan sebesar 10% ini. Gitu ya. Jadi tidak ada tambahan ya. Jadi misalnya ini dia melakukan penyerahan 1.000 ya, melakukan penyerahan Rp1.000, maka dia memungut PPN 100. Gitu ya, memungut PPN 100 sehingga dia menerima pembayaran sebesar 1.100. Nah, yang di sini ya dia tidak PPN-nya tidak dipungut. Ya, PPN tidak dipungut. Nah, ada juga yang istilahnya PPN-nya dibebaskan. Nah, kaitannya dengan pajak masukan adalah apabila PPN tidak dipungut, ya maka pajak masukannya bersifat dapat dikreditkan. Ya, jadi kalau istilahnya PPN-nya tidak dipungut, ya, nah maka pajak masukan yang ada itu sifatnya tetap dapat dikreditkan. Sedangkan kalau PPN-nya ini adalah dibebaskan, ya maka pajak masukannya ini bersifat tidak dapat dikreditkan. Ya, jadi kalau misalnya ada pembelian barang, gitu ya, ya PPN masukannya ini ya pada saat pembelian ini tidak dapat dikreditkan, ya tidak dapat dikreditkan itu berarti ya menjadi cost saja gitu ya bagi perusahaan itu nanti sebagai wajib pajak menjadi
expense ya, menjadi beban ya, beban operasional atau beban pokok gitu ya. Nah, itu apabila PPN-nya dibebaskan. Gitu ya. Jadi ini bersifat tidak dapat dikreditkan, sedangkan tidak dipungut bersifat dapat dikreditkan. Jadi meskipun PPN-nya tidak ada atau tidak dipungut, ya karena dia merupakan objek PPN yang sifatnya tidak dipungut. Nah, kalau dia mempunyai pajak masukannya tetap bisa dikreditkan. Nah, kemudian ada juga nilai kredit PPN masukan untuk penyerahan yang terutang dan tidak terutang PPN. Nah, jadi ada juga barang kena pajak atau jasa kena pajak yang diperoleh, ini seringkali dimanfaatkan untuk melakukan dua jenis penyerahan sekaligus. Ya, nilai PPN masukan yang dapat dikreditkan, ya ini nanti dibagi secara proporsional. Jadi kalau misalnya kita menyewa gitu ya, seorang wajib pajak, misalnya wajib pajak menyewa sebuah tempat gitu ya, untuk usaha. Ya. Nah, kemudian di usahanya tersebut ada yang penyerahan terutang PPN dan penyerahan yang tidak terutang PPN. Ya, jadi ada penyerahan yang terutang PPN, ada penyerahannya yang tidak terutang PPN. Nah, tetapi sewa tempatnya adalah sama tempatnya. Sewanya kan sekali, nggak dibagi dua. Ya, nah maka nilai PPN masukan yang dikreditkan ini harus dibagi proporsional. Ya, karena ada jadi misalnya kita sewa tempat itu 10 juta gitu ya, misalnya sewa 10 juta, kemudian maka ada PPN 1 juta. Gitu ya. Nah, maka kemudian penyerahannya berapa? Ternyata dia mempunyai omset katakanlah 100.000. Nah, kemudian yang setengahnya untuk penyerahan yang terutang PPN dan setengahnya yang tidak terutang PPN. Gitu ya. Nah, maka kalau terjadi demikian berarti pajak masukan atas sewa tempat untuk usaha itu ya hanya bisa dikreditkan setengahnya saja. Gitu ya. Jadi tidak bisa dikreditkan keseluruhannya. Oke ya, jadi ini untuk non barang modal, jadi nilai penyerahan terutang PPN, nilai penyerahan yang terutang PPN dibagi dengan nilai penyerahan total. Ya, kali PPN masukan yang dipakai bersama. Gitu ya. PPN masukan dipakai bersama ya. Seperti misalnya contohnya adalah sewa tempat. Oke ya. Nah, ini jadi dihitung proporsional saja berdasarkan jumlah penyerahan. Ya, penyerahan terutang PPN dan tidak terutang PPN. Kemudian untuk barang modal non tanah dan bangunan ya per tahun ya nilai penyerahan terutang PPN dibagi dengan nilai penyerahan total dikali dengan PPN masukan ya per 4 ya ini untuk barang ini ya. Jadi untuk barang modal non tanah ya. Jadi barang modal maksudnya barang produksi ya, barang produksi. Ya, sedangkan kalau barang modal tanah dan bangunan, ya ini rumusnya berarti PPN masukannya dibagi 10. Ya, tapi tetap basicnya adalah dari nilai penyerahan yang terutang PPN dan nilai dibagi dengan nilai penyerahan total. Ya, jadi ini rumus yang digunakan. Nah, ini misalnya contohnya adalah Koperasi Sawangan melakukan pembelian suku cadang, ya suku cadang dikenai PPN untuk perawatan mesin percetakan. Nah, misalnya ini perawatan mesin percetakan, ya koperasi mencetak kitab suci yang penyerahannya dibebaskan, nah, gitu ya. Jadi ini jadi dibebaskan ya. Nah, ini kalau dibebaskan berarti pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Ya, karena dia bukan objek gitu ya, bukan objek PPN ya. Kitab suci ini ya bukan objek PPN, kalau dalam bahasa undang-undangnya adalah dibebaskan ya, ini dibebaskan dari PPN dan
buku agenda yang penyerahannya terutang PPN, gitu ya. Jadi ya di sini kalau kita lihat ada penjualan kitab suci, penjualan buku agenda. Oke ya, jadi katakanlah imbang gitu ya, setengah-setengah, 50%, 50%. Nah, sementara mesinnya ini kan dipakai untuk mencetak kitab suci dan mencetak buku agenda. Oke ya. Nah, pada saat perawatan katakanlah terdapat pembelian suku cadangnya sebesar 65 juta. Nah, berapakah nilai PPN masukan yang dapat dikreditkan untuk setiap periode? Ya, ini ya, setiap tahun. Nah, maka kita lihat di sini proporsi penyerahan yang terutang PPN adalah 50%. Ya, 1.250.000 dibagi 2,5 miliar atau 50%, sementara pajak masukannya adalah 6.500.000 ya, 10% dari 65 juta. Ya, nah, sehingga PPN masukan yang dapat dikreditkan itu hanya sebesar 3.250.000 ya, meskipun ada faktur pajak masukan sebesar 6.500.000, tetapi yang bisa dikreditkan hanya sebesar 3.250.000. Ya, demikian pula untuk yang tahun-tahun berikutnya ya, apa nih berarti 500 juta dibagi yang bisa dikreditkan ya, 500 juta dibagi dengan 1,5 miliar ya, kali 8.050.000 ya, atau 20 ini sama dengan ya 500 juta dibagi dengan 2 miliar ya, 25 atau sebesar 25% ya. Kemudian yang tahun berikutnya tahun 2017 75%, tahun 2018 33%. Ya, jadi ini adalah jumlah yang bisa dikreditkan. Ya, nah ini adalah contoh dalam hal terjadi penyerahan PPN atau penyerahan yang wajib pajak melakukan penyerahan yang terutang PPN dan tidak terutang PPN. Ya, apakah itu dibebaskan ataupun itu tidak dipungut. Kalau tidak dipungut bisa ya semuanya ya. Yang tidak bisa adalah kalau dibebaskan. Baik, itu untuk penyerahan ya, penyerahan yang wajib pajak melakukan penyerahan terutang dan tidak terutang PPN. Kemudian yang selanjutnya adalah retur. Nah, di dalam di dalam bisnis juga biasa ya, ada barang yang kemudian dikembalikan. Ya, sudah dijual kemudian dikembalikan atau sudah dibeli kemudian dikembalikan ya kepada penjual. Nah, maka dalam hal terjadi retur ya, jadi pengaruhnya apa nih kalau terjadi retur? Ya, retur barang kena pajak. Maka dia akan mengurangi PPN keluaran PKP ya, mengurangi PPN keluaran PKP penjual jika sebelumnya telah dilaporkan. Ya, jadi maksudnya misalnya barang diserahkan pada bulan September ya, bulan September nih yang kemarin ya, bulan September sudah, kemudian bulan September penjualnya sudah melakukan pelaporan PPN. Nah, kemudian pada bulan Desember barangnya dikembalikan. Gitu ya. Nah, barangnya dikembalikan, nah maka dia akan mengurangi PPN keluaran pada bulan Desember. Ini diperhitungkan saat nota retur diterima. Jadi returnya dibuatnya kapan? Jadi dia harus membuat nota retur, orang yang mengembalikan barang ya, itu harus membuat retur, wajib pajak mengembalikan barang, membuat nota retur, gitu ya. Kemudian nota returnya dikembalikan pada bulan Desember atas pembelian barang yang dilakukan pada bulan September. Ya, berarti nanti akan mengurangi pajak keluaran pada bulan Desember. Ya, ini jadi mengurangi PPN keluaran PKP penjual jika sebelumnya sudah atau telah dilapor. Akan mengurangi PPN masukan PKP pembeli jika sebelumnya telah dikreditkan. Ya, diperhitungkan saat nota retur dibuat. Ya, jadi yang membuat nota retur ini adalah pembeli ya. Ya, pembeli ya yang membuat nota retur.
ya, sehingga notaretur itu kemudian diserahkan kepada penjual. Ini saya kembalikan barangnya, dibuat notaretur sekaligus bersamaan dengan itu diserahkan barangnya, barang yang dikembalikan, gitu ya. Nah, kemudian notaretur ini maka diperhitungkan saat notaretur diterima. Jadi nggak usah mengoreksi yang terjadi pada bulan September, tetapi bisa diperhitungkan langsung ya, mengurangi pajak keluaran ya. Jadi kan karena dia tadinya bulan September dia menjual 100 gitu ya. Menjual 100 ada PPN-nya 10. Nah, ternyata yang 10 misalnya yang 20 dikembalikan. Jadi kan sebenarnya dia cuma jual 80 gitu ya, dengan PPN keluarannya 8. Nah, maka yang 20, yang 2 itu diperhitungkannya di bulan Desember saja. Gitu kan ya. Mengurangi, jadi kalau bulan ini misalnya ada penjualan 200 ya dikurangi dengan 2. Gitu kan ya, yang pengembalian mengoreksi yang bulan September. Gitu ya. Jadi dia mengoreksi yang bulan September, jadi mengurangi PPN keluaran. Ya, pada saat notaretur diterima. Jadi koreksi aja yang bulan sekarang, yang bulan Desember ini. Ya, ketika si penjual ini menerima pengembalian dari pembeli. Ya. Nah, kemudian juga si pembeli, nah dia juga langsung membuat pada saat itu ya, pada bulan September dia sudah mengkreditkan ya sebesar 100 gitu ya. Nah, tetapi sekarang ternyata dikembalikan. Jadi yang dikreditkan harusnya bukan 100, cuman 8. Nah, maka yang 2 ini mengurangi yang di bulan Desember saja. Ya, jadi ini adalah pengaruhnya di apabila adanya retur. Ya, mengurangi harta atau biaya PKP pembeli jika PPN masukan tidak dapat dikreditkan sehingga dilakukan kapitalisasi atau pembebanan. Oke ya, jadi kalau misalnya PPN masukannya tidak dapat dikreditkan, ya maka ya ini mengurangi harta atau biaya PKP pembeli ya. Jadi misalnya tadinya biayanya berapa? Biayanya ada 110, ya tinggal dikurangi aja biayanya, ada minus gitu ya. Ya. Kemudian juga ini mengurangi harta atau biaya jika sebelumnya telah dilakukan kapitalisasi atau pembebanan oleh pembeli. Ya, intinya dikoreksi jumlahnya gitu ya, dikoreksi aja jumlahnya, mengurangi biaya atau mengurangi nilai aktiva yang dibeli. Ya. Oke, jadi ini pengaruh dari retur. Jadi kuncinya dia tidak yang pertama kuncinya adalah yang membuat retur adalah si pembeli, kemudian diperhitungkan pada saat retur itu dibuat. Bulan di retur itu dibuat. Jadi tidak perlu mengoreksi transaksi yang sudah terjadi di bulan-bulan sebelumnya. Ya, itu untuk retur barang kena pajak. Baik, ini ya. Jadi pembuatan dibuat oleh PKP pembeli ya, kayak tadi ya. Jadi retur ini dibuat oleh pembeli, dibuat di saat bersamaan dengan pengembalian PKP ya, barang kena pajak. Jadi dibuat retur dikembalikan. Ya. Kemudian membuat nomor nota, nomor faktur pajak, identitas PKP pembeli dan penjual, deskripsi dan nilai PKP serta nilai PPN terutang. Jadi ini isi dari nota returnya menunjukkan juga pada saat itu dari nomor faktur pajak yang mana. Gitu ya. Jadi ini saya retur mengembalikan dari faktur pajak bulan September, faktur pajak bulan Oktober misalnya gitu ya, itu bisa saja ya dibuat di dalam satu nota retur. Ya, yang penting dia bisa menunjukkan dari nomor faktur pajak yang mana. Nota retur tidak perlu dibuat, ya. Jadi nota retur ya tidak dibuat apabila PKP penjual melakukan penggantian atas BKP yang dikembalikan, gitu ya. Jadi kalau dikembalikan tapi kemudian diganti ya oleh penjual, wah rusak ya barangnya, gitu ya kan. Yaudah ini saya ganti. Nah ini tidak perlu dibuat nota retur. Ya, jadi apabila ada pengembalian atau penggantian ya maka tidak perlu dibuat adanya nota retur dan tidak perlu ada faktur pajak.
Oke, ini misalnya contohnya ya PT Mitra Sejati di bulan Juni 2018 melakukan penyerahan BKP kepada PT Maju Lancar dengan nilai kontrak 385 juta tidak termasuk PPN. Ya, jadi ini melakukan penyerahan ya kepada PT Maju Lancar, kepada PT Gunung Rezeki 715 juta tidak termasuk PPN, kepada Koperasi Mulia Instan yang merupakan PKP ya nilai kontrak yang bukan merupakan PKP. Oke ya, jadi koperasi ini bukan PKP. Ya, menyerahkan barang pajak ya dengan nilai 275 juta termasuk PPN. Ya, jadi lihat ya ini ya. Lihat kalimatnya ya nanti ya. Tidak termasuk PPN, termasuk PPN, termasuk PPN. Ya, PT Mitra Sejati melaporkan PPN keluaran atas transaksi tersebut di SPT Masa bulan Juni. Ya, di bulan Juni. Di bulan Juli PT Maju Lancar ya melakukan retur dengan nilai 35 juta ya, dan tidak dilakukan penggantian. Oke ya, tidak dilakukan penggantian. Berarti apa? Membuat nota retur ya. PT Gunung Rezeki melakukan retur sebesar 5% dari pesanan dan dilakukan penggantian dengan produk serupa. Berarti apa? Ya, berarti tidak perlu dibuat nota retur. Koperasi Insan Mulia melakukan retur sebesar 50% dari pesanan dan tidak dilakukan penggantian. Ya, bagaimana pengaruh retur terhadap pengelolaan PPN dari masing-masing entitas tersebut. Ada yang mau coba? Bagaimana yang kepada PT Maju Lancar diretur 35 juta dan tidak dilakukan penggantian. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya? Harus membuat nota retur. Ya, membuat nota retur, kemudian pengaruhnya apa? Di PT Maju, di PT Mitra Sejati pengaruhnya apa? Di PT Maju Lancar pengaruhnya apa? Pengaruhnya apa ini? Ya, di penjual pengaruhnya mengurangi PPN keluaran. Bagi pembeli mengurangi PPN masukan. Masukan. Ya. Nah, di bulan apa? Di bulan Juni atau di bulan Juli? Juli. Ya, jadi pengaruh pengurangannya ada di bulan 7 bulan Juli. Yang bulan Juni berarti Pak. Juni apa Juli? Pengaruh ini? Mengurangi PPN yang bulan Juni. Juni Pak. Bulan Juni ya? Coba lihat kalau dibaca lagi ini. Dibaca ini kalimatnya mengurangi PPN keluaran PKP penjual jika sebelumnya telah dilaporkan, diperhitungkan pada saat nota retur diterima. Nota retur diterimanya kapan? Juli Pak, Juli. Berarti Juli Pak, diakuinya. Jadi pengaruhnya mengurangi PPN di bulan Juli. Bulan Juli ya. Ya, jadi Juli kemudian iya, juga Pak. mengaruhi PPN masukan PT Maju Lancar pada bulan Juli. Ya. Oke ya. Kemudian yang kedua
Ini PPN yang pertama, maaf ya, yang PT Maju Lancar berarti PPN masukan yang berpengaruh berapa besarnya? Nilai PPN masukannya berapa? Nilai PPN yang di sini ya, yang mengurangi pajak keluaran mitra sejati pada bulan Juli dan mengurangi pajak masukan PT Maju Lancar pada bulan Juli, besar PPN-nya berapa? 3.500.000. Berapa? 3.000.000, 3.500.000 ya. 500. Ya, terus yang kedua, PT Gunung Rezeki dengan nilai kontrak 715 juta termasuk PPN. Kemudian dikembalikan diretur sebesar 5% dari pesanan dan dilakukan penggantian dengan produk yang serupa. Bagaimana pengaruhnya bagaimana? Tidak perlu melakukan nota retur, Pak, Oke, ya, jadi karena diganti. ya, jadi tidak perlu dibuat nota retur, ya, jadi tidak ada koreksi apa-apa, ya, tidak ada koreksi apa-apa. Oke, kemudian yang kepada koperasi Melakukan koreksi, Pak, karena tidak diganti. oke, tidak dilakukan penggantian, melakukan retur sebesar 15% dari pesanan. Berapa itu 15% dari pesanan? 41.250.000. 15%, 275, kali 15%, 41.250.000. Berarti PPN-nya 4.125.000, Pak. Berapa PPN-nya? 4.125.000 bukan, Pak? Bukan ya, Pak? Berapa? Lihat ya kalimatnya ya. Iya, udah termasuk PPN ya, Pak? Segitu tuh, 5 juta ini adalah termasuk PPN. PPN. Oh, berarti Berapa? harga pokoknya 250 juta ya, Pak. PPN-nya 25 juta. Ya, Pak? Nah, berarti di sini PPN-nya ada 25, 25 juta. 25 juta. Atau DPP-nya berapa ini DPP-nya? 250. Ya, 250 juta. Ya, berarti ini dasar. Berarti 15%-nya dari 250 ya, Pak? Ya, berarti berapa? 15% dari 250 juta. 37.500, Pak. Ya. 15%-nya. Oke ya, berarti yang dikembalikan sebenarnya harga DPP-nya adalah 37.500.000, PPN-nya berapa? Dan PPN-nya 3.750.000. 150. Gitu ya. Nah, jadi itu yang dikembalikan ke mitra sejati. Ya. Nah, bagaimana dampak pengaruh retur ini? Bagaimana pengaruh returnya? Berarti Bagi mengurangi bagi pengaruh mitra sejati apa? mengurangi PPN keluaran. Sebesar? Berarti semuanya, Pak, ditotalin. Ya, sebesar berapa mengurangi PPN keluarannya sebesar berapa pada bulan Juli? Sebentar, Pak.
Kan tadi udah ada hitung-hitungannya. Yang lain boleh kalau mau ngasih jawaban ya atau pendapat. Kan tadi sudah PP-nya jadi 7 dikembalikan berapa? 7 juta, Pak. 7.250.000 Kok 7 juta? Dari mana? dari 3.500.000 ditambah 3.250.000, Pak. Enggak, yang ini aja, yang dari koperasi aja, dari koperasi dulu. Oh, dari kalau koperasi Bagaimana pengaruh retur terhadap pengelolaan PPN masing-masing, gitu ya. Nah, jadi atas koperasi ini berarti ada koreksi PPN-nya berapa di PT Mitra? 3.750.000. Jadi mengurangi PPN keluaran sebesar Iya, mengurangi keluaran 3.750.000. pada bulan Juli sebesar 3.750.000. Oke, terus pengaruhnya di Koperasi Insan Mulia apa? Mengurangi PPN masukan berarti, Pak. Mengurangi PPN masukannya Koperasi Mulia. benar nggak? Yang lainnya ada pendapat lain nggak? Bentar, Pak. Iya, Pak, kan berarti ibaratnya nggak jadi beli ya, Pak. Berarti nggak jadi bayar PPN. Iya. Jadi pengaruhnya apa? Mengurangi PPN masukan PPN masukan di di koperasi. Yang lain ada yang punya pendapat beda? Belum, Pak. Silakan dibaca lagi slide ini. Oh, jadi dibebankan, Pak. Koperasinya PKP atau bukan? Perusahaan kena pajak pembeli. Ya, melakukan penyerahan kepada Koperasi Mulia Insan yang bukan merupakan PKP. Iya, bukan, Pak. PKP berarti hanya mengurangi biaya di koperasi. Biaya di Ya. Oh, iya, Pak. Kalau dia bukan PKP kan tidak ada kewajiban PPN ya, tidak ada pajak masukan dan pajak keluaran. Oh, iya, Ya, Pak. Tidak wajib itu ya, Pak, lapor PPN. tidak ada kewajiban lapor PPN. Jadi semua 275.000 ini, 275 juta ini, ya dia sebenarnya adalah merupakan biaya, ya kan, biaya bagi koperasi, ya kan. Jadi ketika ada yang dikembalikan ya mengurangi biaya aja, gitu ya, hanya Oh, mengurangi, iya, Pak. gitu ya. Jadi dia hanya mengurangi harta ya kalau yang dibeli adalah merupakan aktiva tetap atau mengurangi biaya apabila dia merupakan barang habis pakai gitu ya atau ongkos atau transport gitu. Oke ya. Nah, jadi tolong nanti diperhatikan ya dari kalimatnya gitu ya. Nah, jadi kalau ini Iya. artinya sebenarnya bagi koperasi semua 275 ini karena dia bukan PKP maka semuanya menjadi expense gitu ya. Katakanlah ini barang dagangan gitulah ya. Jadi semuanya menjadi expense atau menjadi cost ya, harga pokok misalnya. Menjadi biaya lah gitu ya. Gitu ya. Sementara kalau misalnya koperasi ini PKP, maka sebenarnya yang menjadi biaya hanya DPP-nya kan 250 juta. Gitu ya. Jadi hanya DPP-nya saja.
Ya, nah kemudian ini juga cara menghitung, kalau di sini ditulis 15% gitu ya, maka bisa cara menghitungnya adalah dengan eh, cara menghitung DPP-nya ya, itu adalah 275 juta itu dibagi dengan 1,1 gitu ya. Dibagi dengan 1,1. Yaitu untuk memudahkan penghitungan ya, intinya 100 per 110 gitu ya, 100 per 110. Oke ya, jadi itu adalah cara melakukan perhitungan gitu ya apabila ada retur dengan memperhatikan soalnya ya, apakah PKP atau bukan PKP, kemudian apakah nilainya ini termasuk PPN atau include PPN atau tidak termasuk PPN. Oke ya, nah ini ya cara perhitungannya. Ya, ini jadi bagi koperasi, kalau ini ya tadi ya, kalau kita review lagi nih jawabannya, bagi PT Mitra Sejati dia mengurangi PPN keluaran di masa Juli. Oke ya, masa Juli kenapa? Karena retur dibuat pada bulan Juli. Bagi PT Maju Lancar mengurangi PPN masukan di masa Juli, yaitu sebesar 3.500.000. Ya tadi ya, karena eh, ini ya, karena ini ya 35 juta ya. Kemudian bagi yang transaksi yang kedua tidak ada pengaruhnya sebab dilakukan penggantian ya. Oke, sudah oke. Nah, kemudian bagi koperasi ya, PPN-nya berapa? PPN-nya adalah 100 dibagi 110 kali 15% kali 275. Ya, jadi ini untuk memudahkan ya. Jadi untuk mencari PPN-nya bisa langsung menggunakan rumus ini. Gitu ya. Nah, bisa menggunakan rumus atau tadi kalau pakai logika berarti 15% dulu dicari DPP-nya kali 15% dulu dikali 15% kemudian dihitung PPN-nya ya. Boleh ya, silakan cari yang paling mudah saja, yang paling mudah di dalam pemahamannya ya. Gitu. Kalau mau pakai rumus ini juga bisa lebih simpel ya. Jadi 100 per 110. Ya, ini berarti ketemu di, kalau 10 per 110 berarti ketemu di PPN-nya. Kalau 100 per 110 berarti ketemu di DPP-nya. Dasar pengenaan pajak. Ya, bagi PT Mitra Sejati mengurangi PPN keluaran. Ya, jadi PT Mitra Sejatinya mengurangi PPN keluaran sebesar 3.750.000, sedangkan bagi Koperasi Insan Mulia mengurangi beban pajak atau persediaan sebesar 3.750.000 ya. Jadi ke harga pokok ya, mengurangi harga pokok sebesar 3.750.000. Oke ya. Ini adalah untuk perhitungan-perhitungan di retur ya. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Ya, saya lanjutkan aja ya. Ya, Pak. Ya, nah ini kemudian tadi di contoh sebelumnya kita ada contoh PPN lebih bayar. Nah, ini sebenarnya apa kondisi yang menyebabkan PPN itu lebih bayar, gitu ya. Nah, yang pertama ini adalah PKP melakukan pembelian BKP atau JKP dalam jumlah besar di permulaan usaha. Tadi ya, seperti saya contohkan, dia membeli barang di bulan Januari misalnya untuk stok penjualan 2 bulan atau 3 bulan ke depan. Gitu ya. Nah, ini pasti dia akan terjadi kondisi lebih bayar pada pelaporan masa PPN-nya. Oke ya. Ya, jadi ini udah jelas ya. Kemudian yang kedua adalah PKP melakukan kegiatan ekspor. Gitu ya. Jadi kalau kegiatan ekspor, tarif ekspor berapa PPN-nya? Masih ingat? Lupa lagi. Ya, ya tarif PPN
umumnya adalah 10%. Ya, umumnya adalah 10%. Nah, tetapi ada terhadap ekspor itu dikenakan tarif 0%. Ya, berlaku atas ekspor, pajak masukan bersifat dapat dikreditkan. Oke ya. Nah, jadi pajak masukannya bisa dikreditkan gitu ya. Jadi beda dengan tadi yang penjualan kitab suci. Ya, kalau kitab suci itu karena PPN-nya dibebaskan, ya maka pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Nah, tetapi kalau ekspor ini, ya ini tarifnya adalah 0%, ya dan pajak masukannya bisa dikreditkan. Nah, sehingga ketika perusahaan ini melakukan ekspor, ya perusahaan ini melakukan ekspor, ya ini, nah ini ya. Nah, perusahaan ini melakukan ekspor, kemudian sementara dia melakukan pembelian barang yang dikenakan pajak masukan, ya dikenakan PPN, nah maka akan terjadi kelebihan bayar ya karena PPN keluarannya 0. Ya, PPN keluarannya 0 sementara dia melakukan pembelian barang, melakukan pembelian BKP atau penggantian JKP. Nah, itu dikenakan pajak masukan sehingga terjadi kelebihan bayar atas PPN. Ya, jadi nanti kompensasi gitu ya. Jadi kalau misalnya terjadi kelebihan. Ya, kompensasi atau di bulan Desember nanti bisa dimintakan restitusi. Oke ya. Kemudian yang ketiga adalah PKP melakukan penyerahan kepada pemungut PPN. Ya. Nah, PKP melakukan penyerahan kepada pemungut PPN ini adalah kenapa? Ya, karena pemungut PPN ya siapa? Pemungut PPN itu ya yang paling mudah gitu ya itu adalah bendahara ya bendahara pemerintah. Jadi setiap transaksi kepada pemerintah ya melalui pembayarannya melalui bendahara pemerintah, maka bendahara pemerintah ini akan memungut pajak keluarannya. Jadi yang seharusnya kita yang seharusnya misalnya kita menagih nih gitu ya. Saya jual ke seorang wajib pajak ya PKP menjual kepada pemerintah ya katakanlah ATK gitu ya, menjual ATK kepada pemerintah seharga 50 juta. Gitu ya, maka tagihannya adalah berapa? 50 juta plus PPN. Gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya WP wajib pajak PKP ya melakukan penjualan ke pemerintah sebesar 50 juta ya. Ya, maka membuat WP PKP membuat tagihan ya 50 juta plus PPN 5 juta. Ya, sama dengan 55 juta gitu ya. Nah, ini kayak 55 juta. Nah, maka kalau transaksi normal ya, transaksi normal dengan sesama wajib pajak PKP, maka si WPA ini ya, WPA ini misalnya, maka dia akan menerima pembayaran 55 juta.
Ya, kemudian 5 juta sebagai pajak keluaran, dibuatlah mekanisme seperti ini gitu ya. Nah, buat mekanisme seperti ini. Oke ya. Nah, tetapi kalau dia transaksi dengan bendahara pemerintah, ya, transaksi dengan pemungut PPN, ya, misalnya di sini bendahara pemerintah, ya. Nah, maka ya, maka yang PPN-nya ini di pembayarannya gitu ya. Pembayaran oleh bendahara, ya. PPN dipungut oleh bendahara. Gitu ya. PPN dipungut oleh bendahara. Sehingga yang 5 juta gitu ya. Ya, jadi ini diambil oleh bendahara. Bendahara yang hanya melakukan pembayaran sebesar 50 juta. Gitu ya. PKPA sebesar 50. Ya, jadi dia hanya bayar sebesar 50 juta. Nah, sehingga 5 jutanya gitu ya. 5 juta PPN WP APKP ya, ini pembayaran PPN ya, sebagai pembayaran PPN gitu ya. Jadi harusnya seharusnya dia kan setor PPN dikurangi pajak masukan gitu ya. Kan dia atas barang yang dijual ke pemerintah sebesar 50 juta ini mungkin dia beli katakanlah 40 juta, ada pajak masukannya 4 juta. Gitu ya. WPA PKP beli barang 40 juta plus PPN masukan 4 juta gitu ya. Jadi dia punya PPN masukan katakanlah 4 juta. Nah, tetapi ketika dia menjual ketika dia menjual kepada pemerintah seharga 50 juta, PPN masukan yang PPN keluaran yang 5 juta ini yang seharusnya dia membayarnya setelah dikurangi dengan 4 juta, tetapi ini langsung dipungut oleh bendahara ya sebesar 5 juta. Nah, sehingga ini ada PPN-nya ini sudah dibayarnya adalah berapa 5 juta. Harusnya kan cuma 1 juta, sehingga ada pajak masukan ya, sehingga pajak masukan 4 juta ya, ini menjadi kelebihan PPN. Oke ya, ini itu ya ilustrasinya seperti ini gitu ya. Jadi 5 jutanya langsung diambil. Ya, 5 jutanya langsung diambil oleh pemungut. Nah, sehingga pajak masukannya ini ya hanya pajak masukan sehingga menjadi kelebihan PPN. Oke ya. Nah, jadi yang seharusnya dia membayar, kalau normal kan dia akan membayar ya, kalau normal kan seharusnya dia membayar berapa? 5 juta dikurangi 4 juta. Ya, pajak keluaran 5 juta dikurangi dengan 4 juta ini ya. Nah, sehingga harusnya dia membayar 1 juta,
Tetapi di sini dia membayar 5 juta, berarti ada kelebihan sebesar 4 juta. Ya, jadi 5 jutanya dianggap sebagai pembayaran PPN, sehingga pajak masuk 4 juta itu menjadi kelebihan. Oke, ya, jadi ini PKP apabila melakukan penyerahan kepada pemungut PPN itu pasti akan terjadi kelebihan pembayaran PPN. Oke, ya, kemudian yang selanjutnya adalah PKP melakukan penyerahan yang tidak dipungut PPN. Oke, ya, jadi misalnya ada penyerahan terkait proyek pemerintah bersumber dana luar negeri, penyerahan enterport, ya, enterport untuk produksi tujuan ekspor, ya, karena ini dibebaskan dari PPN, kemudian penyerahan kepada perusahaan ekspor tertentu, ya, ini yang tidak penyerahan hampir sama dengan yang ekspor, ya, ekspor tadi 0%, nah, sehingga ada pajak masukannya menjadi kelebihan. Oke, ya, jadi itu dalam hal terjadi kelebihan pembayaran PPN, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah restitusi. Nah, ini tadi kelebihan pembayaran ini bisa dilakukan restitusi, ya, merupakan hasil perhitungan di masa pajak akhir tahun, ya, di bulan Desember. Ya, jadi restitusi diminta di bulan Desember. Ya, restitusi bagi PKP yang belum berproduksi harus dikembalikan. Oke, ini ya, ini apabila ada restitusi duluan, ya, restitusi di awal. Nah, kemudian juga ini pengembalian pendahuluan pajak lebih bayar bagi PKP kriteria tertentu. Intinya di sini adalah ada wajib pajak kriteria tertentu yang pengembalian lebih bayarnya itu bisa lebih cepat. Ya, biasanya kalau normal itu adalah 1 tahun proses pemeriksaannya, tetapi wajib pajak dengan kriteria tertentu itu bisa dikembalikan lebih cepat. Ya, tetapi dia mempunyai persyaratan. Ya, persyaratannya tepat waktu melaporkan SPT dalam 3 tahun terakhir, tidak pernah dicatut tindak pidana perpajakan 5 tahun terakhir, tidak memiliki tunjangan pajak per 31 Desember, laporan keuangannya diaudit, ya, dengan predikat WTP selama 3 tahun berturut-turut. Nah, ini PPN misalnya dia perusahaan ekspor, PPN-nya lebih bayar, kemudian minta langsung diberikan, ya, dalam jangka waktu singkat lah, gitu ya, beberapa pekan, ya, 7 hari atau. Oke, ya, jadi ini ya, pengembaliannya, ya, ada kriteria tertentu, ya. Kemudian PKP yang tidak memenuhi ketentuan tidak dilakukan pemeriksaan, ya, ini ada pengembalian pajak lebih bayar bagi PKP berisiko rendah. Ya, tidak dilakukan pemeriksaan 2 tahun terakhir, ya. Tepat waktu, produksi sendiri minimal 75% BKP dari barang yang dijual, itu bukan beli, ya, bukan impor, tapi produksi sendiri. Kemudian memiliki laporan keuangan yang diaudit, ya. Ya, atau merupakan perusahaan yang secara mayoritas dimiliki oleh Pemda, ya, pemerintah atau pemerintah daerah. Atau perusahaan terbuka dengan minimal 40% saham diperdagangkan di bursa efek. Ya, ini dianggap sebagai PKP berisiko rendah. Ya, ini juga bisa dikembalikan, artinya pengembalian pendahuluan ketika diminta langsung dikembalikan tanpa dilakukan pemeriksaan. Ya, kalau normal kan dilakukan pemeriksaan. Ya, kemudian ada syarat restitusi bagi wajib pajak orang luar negeri, ya, ini yang dia melakukan pembelian barang, ya, pembelian barang di Indonesia yang mengandung PPN, gitu ya. Nah, ini juga dapat dilakukan pengembalian. Ya. Oke, kemudian pedagang eceran. Ya, karakter penyerahan BKP-nya adalah melalui tempat penjualan eceran atau mendatangi konsumen. Ya, ini pedagang eceran. Mekanisme pengelolaan PPN-nya, ya, ini adalah secara umum menggunakan mekanisme pengkreditan PPN masukan dan keluaran, atau kalau ingin mudah, itu adalah dengan menerapkan
khusus PKP yang menerapkan NPPN, PPN-nya dapat masukan dikreditkan sebesar 80% dari PPN keluaran. Gitu. Jadi kalau misalnya ada pedagang eceran, ya intinya ini adalah fasilitas untuk pedagang eceran yang menerapkan norma penghitungan penghasilan neto. Gitu ya. Nah, maka ketika dia menerapkan norma penghasilan neto, maka dia nggak usah melihat lagi pajak masukan, ya. Intinya berapa penjualannya, dia membayar pajak DPP-nya itu adalah 20% dari pajak keluarannya. Jadi pajak masukan yang bisa dikreditkan dianggap 80%. Jadi dia cukup membayar 2% PPN. Gitu ya. Jadi kalau ini adalah untuk yang menggunakan NPPN ya. Jadi pajak keluarannya dianggap 80%-nya dari pajak masukan. Pajak masukannya dianggap 80% dari pajak keluaran. Jadi kalau dia melakukan misalnya penjualan sebesar 101 miliar misalnya, ya ada 1 miliar, kemudian ada PPN keluarannya kan berarti 100 juta, gitu ya. Nah maka dia dianggap mempunyai pajak masukan sebesar 80% atau 80 juta, maka dia cukup membayar 20 juta. Gitu ya, bisa dipahami ya. Dan ini adalah untuk pedagang eceran. Ya. Kemudian PKP memiliki peredaran usaha tidak melebihi jumlah tertentu. Ya, jadi kalau peredaran usahanya masih di bawah 1,8 per tahun, nah maka dia bisa menggunakan mekanisme 70% pajak masukan. Ya, jadi dia hanya bayar 3% ya dari omset ya. Atau kalau JKP dia 60%. Ya, nah, jadi menyerahkan dia hanya 3 simpelnya dia membayar 3% dari DPP untuk untuk pajaknya, untuk PPN-nya. Ya, kalau dia menjual jasa berarti 4%. Yaitu selama omsetnya masih di bawah 1,8. Jadi kalau dia PKP, ya dia memilih PKP tetapi omsetnya masih di bawah 1,8. Ya, kemudian yang lainnya lagi adalah kegiatan usaha tertentu, misalnya PKP kendaraan motor bekas eceran. Nah, itu PPN masukannya dianggap 90%. Jadi cukup membayar 1% dari DPP. Pedagang emas PPN masukannya 80%. Ya, dianggap ya. Jadi kita tidak perlu ada pajak masukan atau tidak. Pokoknya Anda berdagang emas ya dianggap punya pajak masukan 80%. Ya. Nah, jadi cukup membayar 20% dari omset kali 10% atau 2% dari DPP. Ya. Kemudian ada juga kegiatan membangun sendiri. Jadi kalau seorang wajib pajak dia melakukan kegiatan membangun sendiri bukan dalam rangka kegiatan usaha. Ya, untuk digunakan sendiri atau oleh orang lain, maka persyaratannya bangunannya itu mempunyai bangunan meliputi satu atau lebih konstruksi dengan luas lebih dari 300 meter. Ya, bangunannya. Bangunan diperuntukkan tempat tinggal atau tempat usaha, proses pembangunan dapat meliputi kurun waktu 2 tahun. Nah, jadi ini bangun sendiri gitu ya, dikerjakan sendiri. Nah, itu dikenakan PPN membangun sendiri, besarnya adalah sebesar dasar pengenaan PPN-nya adalah 40% dari biaya bulanan selain biaya perolehan tanah. Jadi biaya konstruksinya ya, biaya materialnya, material dan tukang. Jadi 40% dari biaya pembangunannya. Ya, dilakukan setiap bulan. Oke ya, jadi ini DPP-nya atau sama dengan kalau dikali PPN 10% berarti 4%. Ya, 4% dari DPP. Jadi kalau misalnya bangun sekarang biaya 50 juta gitu ya, maka ya 50 juta kali 4%. Ya.
Ya, itu untuk membangun sendiri. Ya, ini contoh untuk membangun sendiri. Kemudian PPNBM, ya, kayak tadi untuk PPN sudah oke, sudah selesai. Kemudian ini PPN terakhir ya, PPNBM. PPNBM ini adalah dikenakan atas penyerahan BKP yang mewah ya, namanya juga adalah pajak penjualan atas barang mewah. Penyerahan BKP mewah atau impor BKP mewah. Jadi oleh pengusaha yang menghasilkan BKP di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaan pengusaha. PPNBM hanya dikenakan satu kali. Ya, jadi pada saat penyerahan yang pertama. Oke ya, jadi itu PPNBM ya. Jadi kalau misalnya mobil ya, mobil itu ada PPNBM hanya dikenakan sekali pada saat dari manufaktur kepada konsumen. Gitu ya, atau dari apa namanya, dari dealer ya, dari dealer. Gitu ya, hanya satu kali, nanti setelah itu menjadi include menjadi harga barang ya. Jadi pertimbangannya yang tergolong mewah ini adalah keseimbangan belanja pajak antara konsumen ya, ini pemerataan ya, intinya mereka punya uang banyak maka dikenakan pajak penjualan atas barang mewah yang ya intinya adalah untuk ini ya keseimbangan ya, pembebanan pajak antara penghasilan tinggi dan penghasilan rendah. Kemudian pengendalian pola konsumsi, jadi untuk mengendalikan ini ya kesenjangan ya. Kemudian perlindungan terhadap produsen kecil. Ya, kemudian juga adalah untuk tujuan penerimaan negara. Ya, kemudian tarif PPN 10%, sedangkan tarif PPNBM paling rendah 10%, paling tinggi adalah 200%. Ya, jadi ada yang 10% sampai 200%. Ya, ini untuk tarif PPNBM ya. Nah, ini contoh PPNBM ya, berdasarkan peraturan Menteri Keuangan ya tahun 2017 selain kendaraan bermotor ya. Kalau kendaraan bermotor ya mobil gitu ya, itu pasti ada PPNBM-nya ya. Kemudian ini tarif 20% misalnya rumah dan townhouse senilai 20 miliar. Ya, PPNBM-nya adalah 20%. Apartemen kondominium dengan harga jual 100 miliar, PPN-nya 20%. Kemudian balon udara atau balon udara pesawat ya tanpa penggerak, peluru, senjata dan sebagainya ini 40% PPNBM-nya. Kemudian ya ini pesawat ya, jadi kalau misalnya punya pesawat pribadi, helikopter pribadi, pesawat pribadi, PPNBM-nya 50%, ya senjata api juga. Kemudian kalau kapal pesiar, ya yachts ini ya, apa namanya, motorboat ya, atau layar ya, apa namanya, kapal layar yang kecil itu ya. Nah ini PPNBM-nya 75%. Oke ya, saya kira itu untuk PPN dan PPNBM. Ya, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Belum, Pak. Gimana, ada pertanyaan barangkali untuk
materi PPN ini yang dari awal yang minggu lalu juga sekarang bisa. Belum ada, Pak. Oke, kalau nggak ada kita cukupkan aja ya untuk pertemuan kita. Baik ya, saya cukupkan aja ya pertemuan kali ini.